Kalau misalkan dua di antara mereka ini tersenggol, jelas sekali bahwa piala mereka dirampok oleh siapa nanti yang menggantikannya. Mohon dengan keikhlasan dari pihak penyelenggara, virtual gift dikembalikan ke akun masing-masing yang mengirim. Siapa yang ngirim virtual gift, nah itu aku bisa menerima, itu masuk akal. Saya ngomong bahasa Madura nih sama Dewi Persik, barangkali dia bisa lebih nyentuh. Saya ketelur ya, bede arbil. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sakti di channel Inspektor Muda Indonesia. Menanggapi lagi teman-teman sekalian masalah Dangdut Academy, di mana dua juri senior mengklarifikasi. Yang pertama sang kapten Mais Soimah ketika dia live, yang kedua Mami Dewi Persik. Nah, di sini kita coba ulas ya, dan kita komentari bersama. Namun sebelumnya saya akan membahas tentang masalah pengulangan menurut kalian. Pasti kecewa ya. Soimah sendiri mengatakan semua pendukung, terutama pendukungnya Valen, pendukungnya Tasya pasti kecewa. Pertama begini teman sekalian, yang pasti sudah lolos itu Valen sama si Tasya. Itu secara akal sehat ya, itu sewajarnya sudah lolos 3 besar. Ya, maka mereka itu sudah berhak mendapatkan juara 1, juara 2 atau juara 3. Tapi karena diulang, kita tidak tahu siapa besok yang akan tersenggol. Tapi kalau misalkan dua di antara mereka ini tersenggol, jelas sekali bahwa piala mereka dirampok oleh siapa nanti yang menggantikannya. Kenapa? Karena sudah jelas mereka berdua ini, yang Valen diselamatkan oleh juri, yang kedua Tasya diselamatkan virtual gift. Sudah jelas itu juara 1, 2, 3 mereka berdua. Kalau misalkan antara mereka besok ada determinasi, jelas saya mengatakan itu dirampok. Sehingga konsekuensinya apa? Kalau misalkan emang mau diulang, ya mereka berdua jangan dilibatkan. Mereka berdua jangan dilibatkan. Ulang yang Arbil sama April. Nah ini yang harus diulang. Kalau misalkan mau diulang, dua ini nggak usah diganggu gugat, biar industrial nggak jelek, biar Dangdut Academy nggak jelek, karena ini sudah melibatkan masyarakat banyak untuk ikut menilai dengan virtual gift. Jadi itu yang pertama. Kalau misalkan mau diulang, ulang yang kedua, Arbil sama April, itu yang diulang. Yang selanjutnya teman-teman sekalian, kalau misalkan mau diulang semua dianggap batal ya, mohon maaf ini saya sampaikan, memang saya tidak ikut berpartisipasi, tapi saya ikut menyuarakan aja. Kalau misalkan harus diulang semua dianggap pertandingan penampilan Rizal yang terakhir itu tidak dihitung, maka saya berharap virtual gift juga tidak dihitung. Artinya apa? Mohon dengan keikhlasan dari pihak penyelenggara, virtual gift dikembalikan ke akun masing-masing yang mengirim. Kenapa? Karena babak Rizal yang terakhir ini tidak dihitung, maka virtual gift juga harus tidak dihitung. Itu ini yang ingin saya suarakan. Kenapa? Karena nggak ada hasil gitu loh. Jadi jangan sampai nggak ada hasil virtual gift diambil. Kan lucu. Masa kita harus suruh nyawer lagi? Nah, jadi kalau saran saya, permintaan saya, kalau misalkan harus mengulang semua keempat-empatnya, Valen, Tasya, Arbil, April, berarti penampilan terakhir tidak ada nilainya. Penampilan terakhir tidak menjadi tolak ukur dari penilaian ini. Maka karena itu tidak menjadi tolak ukur penilaian, juga yang berkaitan dengan itu juga dihapus. Virtual gift. Jadi virtual gift babak Rizal ini tolong kembalikan ke akun yang mengirim, karena tidak ada hasilnya.
Tuh, itu mungkin saya mewakili orang-orang para pendukung yang kecewa dengan penampilan atau dengan keputusan dari pihak penyelenggara. Oke, kita coba dengarkan apa kata Maisoimah ya. Dengarkan apa kata Maisoimah tentang apa yang terjadi sebenarnya. Kita dengarkan bersama-sama. Juri apa juri? Kan memang iya. Kalau VG-nya nggak tinggi, dia yang pulang. Gimana sih? Poin pertama, kalau virtual gift-nya tidak tinggi, dia yang akan pulang. Nah, oke. Masuk akal. Coba kita lanjut. Udah, nggak usah malu. Santai aja ya. Emang begitu kok peraturannya. Kenapa? Memang begitu peraturannya. Tapi kok tidak berlaku dengan yang tadi malam? Tasya virtual gift, kenapa harus diulang gitu, Mae? Ya, kan katanya kalau virtual gift-nya nggak banyak, memang begitu peraturannya akan pulang. Apa kabar Shakira dulu? Aku ngomong apa dulu sama Shakira? Apakah kamu nggak malu gitu? Tuh, lebih parah mana? Lebih parah mana? Tuh ngomong gitu doang. Dan itu memang iya. Terus maumu apa? Disanjung. Maumu apa? Ini di sini mau komentari Disanjung-sanjung. mungkin yang membuat para pendukungnya Tasya itu merasa berat dengan omongan sebenarnya Tasya penampilan hari ini tidak bagus ya, karena dapat virtual gift maka dia harus terselamatkan. Nah, yang kami bahas di sini bukan masalah itunya, Mae, bukan masalah omongannya, tapi kenapa harus diulang? Ya, kenapa harus diulang? Karena ini sudah 4 besar. Ya, ini sudah 4 besar. Kalau misalkan si Shakira masih 7 besar masih oke lah. Atau misalkan 10 besar, oke lah, masih 10 besar. Tapi ini sudah 4 besar, guys. Artinya apa? Orang yang terjatuh di 4 besar ini, sakit hatinya, rasa sakitnya lebih parah daripada orang yang jatuh di 10 besar. Kenapa? Karena secara tingkatan jatuh 4 besar itu sama dengan jatuh yang 10 besar. Tidak mendapatkan piala, tidak mendapatkan uang penghargaan dan sebagainya. Makanya di situ pendukungnya Tasya mati-matian supaya Tasya itu masuk 3 besar, paling enggak dia mendapatkan trofi. Nah, kenapa harus diulang? Valen juga sudah bagus maksimal, kenapa harus diulang? Yang seharusnya Valen sudah memantapkan, sudah menginjakkan kakinya di 3 besar, harus diulang. Itu yang kami pertanyakan, bukan masalah Tasya yang diomongin. Oke lah, itu mungkin nggak apa-apa. Pak, kita lanjut. Mau nyari keputusan tuh berantem dulu. Kan yang punya TV bukan aku. Sepertinya masalah virtual gift pengulangan ini sepertinya juri di sini masih tidak memiliki kebebasan. Sepertinya pihak penyelenggara atau yang bos dikatakan sini nggak tahu siapa itu masih ikut andil dalam proses penyeleksian ini. Artinya juri di sini itu tidak punya hak veto. Juri di sini tidak benar-benar leluasa, guys, karena masih ada bayang-bayang di belakangnya. Itu oke lah, berarti itu memang dari sananya. Oke, coba kita dengarkan Dewi Persik ya. Ini ngomong bahasa Madura, nanti saya terjemahkan apa artinya dari komentarnya Dewi Persik ini. Coba kita dengarkan bersama-sama. Setia Arbil bagus, April bagus, tak salah nyanyi nah. Valen bagus, tak salah nyanyi nah. Masa keluar lagi kok. Kita dengerin dulu. Kata Dewi Persik, sekarang Arbil bagus nyanyinya, April bagus nyanyinya, Valen bagus nyanyinya. Masa saya keluarin? Masa harus tersenggol? Itu kata Mami Dewi Persik. Coba kita lanjut. Di juri kan tak mungkin. Nggak mungkin. Saya tasa. Beda beberapa bar. Karena virtual gift kita kan bisa keluar. Ini ada remah, masa bertibi mengorbankan orang yang saya nyanyi nah bener. Nah, sedangkan si Tasya banyak kesalahan di situ, tapi karena virtual gift akhirnya dia terselamatkan. Masa kita harus mengorbankan orang yang nyanyinya bagus?
Tutup virtual gift, tutup virtual gift apa di engkau apa? Wah, Andrea. Aha, tutup virtual gift, tutup virtual gift. Emang virtual gift itu punya aku, kata Dewi Persik. Ya memang itu sudah agenda dari sana. Cuma yang ingin saya komentar gini. Dewi Persik sudah mengatakan berkali-kali ya. Dewi Persik itu berkali-kali mengatakan kalau itu kalau nggak salah mungkin di 7 besar atau 6 besar atau 5 besar mengatakan seperti ini. Yang sudah 5 besar atau 6 besar ini mereka ini semuanya sudah juara. Tinggal mereka siapa yang memiliki rezeki. Artinya apa? Dari segi kualitas, dari segi kemampuan sebenarnya 6 besar apalagi sudah 4 besar semuanya sama, tinggal nunggu siapa yang nasibnya baik. Kenapa tidak kembali ke sana gitu loh? Kenapa Tasya kemarin tidak bagus tapi kan tertolong dengan virtual gift. Harusnya ini saya ulangi lagi ya, harusnya di antara 3 ini Arbil, April, Valen, masa iya secara kualitas sama? Masa iya secara kemampuan sama? Kan tidak mungkin. Saya ngomong bahasa Madura nih sama Dewi Persik, barangkali dia bisa lebih nyentuh. Saya ketelur ya, bede Arbil, bede April, bede Valen. Masa iya secara kemampuan depade? Masa iya orang andi pengetahuan gak Dewi Persik, apalagi punya kemampuan seperti Dewi Persik, andi kemampuan seperti Dewi Persik, masa ia tidak bisa anilai secara detail antara 3 orang April, Arbil dan Valen. Sengkok saya tak andi pengetahuan dangdut, sengkok saya tak andi pengetahuan tentang musik, engkau bisa menilai siapa di antara telok saya paling tiba. Siapa di antara setelok saya tak bagus, siapa di antara setelok saya paling bagus, kok bisa nilai apalagi cek andi pengetahuan musik. Jelas masa iya di antara telok depade kan tak mungkin. Marah pecur-cucur pak objektif cek ngibeh secara personal, cek subjektivitas. Iya roh, kurang ngerti ya bahasa Madura, daripada Madura. Nah, oke, Valen terselamatkan. Dua April dan Arbil. Masa iya bukan si andi pengetahuan dangdut tak bisa anilai fokus di April dan Arbil. Misalkan bingung, lihat indikatornya apa sebagai indikator juara. Suara kan bisa dibandingkan. Suaranya fokus siapa? Penghayatan fokus siapa? Kan bisa. Masa iya tak bisa? Karena jadi kembali lagi Dewi Persik sering mengatakan mun sekelaimar lah secara kualitas paduh tunggu nasib siapa si pecruh secara kualitas tunggu atau lompat di pades, tinggal nunggu siapa yang beruntung kan iya. Nah, jadi repot. Ben kok memaklumi lah karena beliau semua ini kan bekerja di Indosiar, sehingga ternyata tidak banyak bisa menggunakan kekuasaannya menjadi seorang juri. Ternyata masih ada orang yang di belakang itu yang bisa dan tanda petik mengkontaminasi keputusan beliaunya. Oke, mungkin itu saja teman-teman sekalian dari saya karena sudah cukup lama, sudah takut terlalu panjang videonya. Intinya sebagai penutup, kalau misalkan mau diulang, saya berharap 2 yang diulang, April sama Arbil. Kalau misalkan harus diulang keempat-empatnya, harap virtual gift dikembalikan. Biar mulai lagi dari nol untuk besok malam, sehingga semuanya adil. Tidak hanya peserta yang diulang,
tapi virtual gift-nya juga diulang, harap dikembalikan kepada akun-akun yang sudah membelanjakan virtual gift di aplikasi itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.